Saya mau tanya saudara-saudara, ini seandainya ada gelandangan dari jalan tiba-tiba masuk ke ruangan ini, terus duduk di depan. Dia masih bau, pakaiannya compang-camping, 3 hari 3 malam tidak mandi, dan dia duduk di depan. Kira-kira bagaimana? Mau diizinkan dia duduk di depan ikut kebaktian? Atau kita suruh pulang, suruh mandi dulu? Menurut saudara bagaimana? Tolong jawab. Ya? Siapa yang bilang diizinkan? Siapa yang mungkin mengatakan, Pak suruh mandi dulu deh, pulang dulu? Siapa? Alasan saya menyampaikan ini karena ada pendeta yang pernah menyamar jadi gelandangan. Dan saya diberkati oleh kisah ini, Pak Pendeta Yeremia Stipik. Minggu itu dia akan menjadi gembala sidang, akan ditabiskan, diresmikan di sebuah gereja yang jemaatnya kira-kira 10.000. Tanpa disangka-sangka, Pak Stipik ini, Yeremia ini, dia menyamar menjadi gelandangan. Jadi dia pakai pakaian gelandangan, pakaiannya compang-camping, pokoknya orang mengira bahwa itu gelandangan. Jadi pada waktu dia masuk ke dalam gereja 30 menit sebelum dimulai ibadah, dia udah datang, tapi dia menyamar sebagai gelandangan, saudara. Nah, apa yang terjadi? Dia masuk ke gereja dan mencoba menyapa jemaat yang ada di situ. Dari sekian ribu, hanya 3 yang membalas sapaan itu. Hanya 3. Kemudian dia coba duduk paling depan. Apa yang terjadi pada waktu dia duduk paling depan? Usher datang semuanya dan suruh dia ke belakang. Suruh dia ke belakang. Sementara dia jalan menuju ke belakang, dia coba minta recehan. Ya kan, minta uang belas kasihan. Tidak ada satupun orang yang kasih recehan kepada gelandangan ini, saudara. Akhirnya dia duduk di belakang sampai ibadah hampir selesai. Dia duduk di belakang. Dan pada waktu selesai ibadah, dia akan maju ke depan dan mengumumkan bahwa pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan mendapatkan seorang gembala sidang yang baru. Semua tepuk tangan, saudara. Kami panggil Bapak Gembala Sidang yang baru maju ke depan. Orang pada kaget karena yang maju adalah gelandangan yang tadi diusir-usir itu. Dia maju ke depan, dia mengambil mikrofon, kemudian dia mengutip ayat firman Tuhan. Dia tidak ngomong apa-apa, dia mengutip ayat firman Tuhan yang bunyinya begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi dan mengunjungi aku, memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ada yang protes. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sejenak dia diam. Setelah selesai mengucapkan kalimat demi kalimat, ia mulai menceritakan pengalaman yang ia rasakan sebagai gelandangan sepanjang pagi di gereja itu. Isak tangis mulai terdengar. Banyak jemaat meneteskan air mata. Dan tidak sedikit yang tertunduk malu. Ia mengakhiri sambutannya dengan berkata begini, pagi ini saya melihat banyak orang berkumpul dalam gereja, tapi hanya sedikit yang benar-benar murid Yesus.
Maukah Anda menjadi seorang murid? Bukan sekedar menjadi pengikut. Apa yang terjadi dengan gereja itu, saudara-saudara? Saya agak khawatir dengan gereja itu. Apa yang hilang di dalam gereja itu? Dan itu yang hilang juga di banyak gereja akhir-akhir ini. Apa yang hilang, saudara-saudara? Belas kasihan. Belas kasihan. Gereja begitu enjoy dengan praise and worship, fasilitas yang bagus, musik yang bagus, AC semuanya. Tapi kalau sudah bicara mengenai saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan, gereja menutup mata. Hanya 3 yang menyapa gelandangan tadi. Hanya 3. Tidak ada seorang pun yang kasih uang recehan kepada gelandangan ini. Kemana belas kasihan itu, saudara? Di mana kuasa agama itu? Kalau ini terjadi, ini bahaya sekali. Saya marah sekali 2 bulan yang lalu saya pergi ke Amanuban, ke daerah Soe, kami keliling ke desa-desa. 42 desa masuk Islam. Bukan 42 kakak, 42 desa. Kenapa? Miskin. Kenapa dia begitu mudah berganti keyakinan, dibikinkan toilet, dibangunkan rumah, anaknya dikasih beasiswa, kasih beras. Kemana gereja? Pendetanya hanya sekali 3 bulan mengunjungi tempat itu, saudara-saudara. Di mana kemampuan gereja? Di mana panggilan gereja? Saya agak sedikit marah kali ini karena saya melihat gereja begitu asyik dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang di sekitar gereja tidak pernah merasakan dampak kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bertobat. Amin. Saya mau khotbah mengenai kuasa belas kasihan. Makanya saya mengutip ayat ini. Oh, saudara-saudara, ada ayat yang dilupakan oleh orang Kristen. Ayat ini sebetulnya sudah banyak ditulis di dalam perjanjian lama. Salah satunya Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Apa di situ dibilang? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 14:31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi menaruh belas kasihan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saya mau mengajak saudara jemaat, mari kita mengembalikan belas kasihan itu ke dalam kehidupan kita. Karena kalau saudara percaya Allah itu kasih dan saudara hidup di dalam kasih, saudara tidak akan pernah mematikan kekuatan belas kasihan dalam hidup saudara. Katakan amin. If you haven't any charity in your heart, you have the worst kind of heart trouble. Kalau saudara tidak punya hati belas kasihan untuk memberi kepada orang yang susah, saudara punya penyakit hati yang lebih parah daripada HIV atau TBC atau penyakit-penyakit hati yang lain. Kalau sudah tidak ada lagi sensitivitas untuk mereka yang ada di sekitar hidup saudara, yang membutuhkan pertolongan dan saudara tidak mau menolong mereka, saudara punya masalah yang serius dengan kehidupan rohani saudara. Katakan amin. Apa sih orang yang saleh itu definisinya? Menurut saudara orang saleh itu kayak apa? Kasih tahu jawabannya kepada saya. Dia orang saleh, Pak. Menurut saudara orang saleh itu kayak apa? Setiap ngomong dia mengutip firman Tuhan. Dia hafal semua ayat. Saudara pikir dia orang saleh? Setiap kali ngomong selalu mengatakan firman Tuhan berkata, saudaraku. Saudara pernah ketemu dengan orang macam begitu? Setiap kali ngomong selalu menyisipkan firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan berkata. Kan? Ada yang begitu rohani, nawar sambil jepit aja sampai bahasa roh. Dikit-dikit bahasa roh, dikit-dikit bahasa roh. Kelihatannya saleh. Kesalehan tidak diukur dari situ, saudara-saudara. Inilah definisi orang yang saleh.
Orang saleh adalah orang yang memikirkan Tuhan dan sesamanya pada waktu yang sama di segala masa. Maksudnya, saudara memikirkan mengenai Allah, pada saat yang sama saudara juga memikirkan sesama saudara. Kapan saja, itulah orang saleh. Kalau saudara ngomong mengenai Tuhan, ngomong mengenai kasih, ngomong mengenai firman Tuhan, ibadah, memuji, menyembah, tapi tidak pernah tersentuh oleh saudara-saudaramu yang memerlukan pertolongan, omong kosong. Yakobus bilang, engkau pulang dari gereja, lihat saudaramu yang kelaparan, saudara mampir ke rumahnya, saudara mengucapkan, selamat makan saudaraku, padahal saudara tidak kasih makan apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Bertobat. Amin. Kapan terakhir kali saudara tergerak oleh belas kasihan dan menolong sesama saudara? Saya mau kasih awasan kepada saudara-saudara yang kadang-kadang begitu mudah melakukan pelayanan dengan alasan yang salah, dan itu pernah terjadi. Di zamannya Rasul Paulus, ada orang-orang yang melakukan pelayanan dengan alasan yang salah, bukan karena digerakkan oleh belas kasihan. Saya mau kasih awasan kepada orang-orang ini, saudara-saudara. Di kitab Filipi disinggung, ada orang-orang yang melayani karena urusan perut. Melayani karena untuk kepentingan pribadi, melayani karena persaingan, melayani karena identitas, melayani karena ingin populer, melayani karena ingin kedudukan, melayani karena yang lain-lain. Saudara-saudara, ada orang yang seperti itu. Mereka harus mempertanggungjawabkan motivasi mereka untuk melayani. Never do mission because of possession. Dengar baik-baik. Jangan pernah melakukan pelayanan misi oleh karena ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanan. Saya harus memperingatkan gereja, kalau pelayanan gereja dijadikan ladang aset untuk memperkaya diri sendiri, bertobat. Nanti jemaat semua dianggap sebagai aset. Perpuluhanmu itu aset. Makanya kalau jemaatnya pergi, pendetanya stres karena asetnya berkurang. Saya mau kita kembali, saudara-saudara, jemaat itu milik Tuhan, itu kepercayaan dari Tuhan. Kita hanya disuruh melayani. Amin. Saya pernah khotbah di sebuah gereja yang besar di sebuah kota. Majelisnya datang kepada saya dengan bahagia, Pak, sebentar lagi kami akan menuai. Maksudnya apa? Ada pengurus pentolan gereja sebelah itu sebentar lagi akan pindah ke gereja kita. Wow, bangganya bukan main. Saya bilang, Pak, maaf ya, 5.000 orang Kristen dari gereja sebelah pindah ke gereja Bapak, satu malaikat pun tidak bersorak-sorai. Tapi satu jiwa yang diselamatkan hari ini, satu jiwa, itu seluruh surga bergembira oleh karena satu orang bertobat. Jangan bangga karena ada 5.000 orang pindah ke gereja Bapak. Ini fenomena ini, kalau tidak dipecahkan masalahnya, muter terus. Jumlah denominasi di Bali naik 400% dalam 10 tahun. Jumlah orang Kristennya turun 2,1%. Lalu itu gereja-gereja baru itu dapat jemaat dari mana? Mancing di akuarium. Itu jiwa-jiwa banyak, saudara, di luar sana banyak. Di sekitar kos-kosan saudara banyak. Gang saudara itu banyak. Kemana mereka? Banyak yang tidak mau menjangkau mereka. Karena mungkin dianggap, oh mereka itu gelandangan. Mereka itu orang pendatang. Mereka itu tidak punya pendapatan yang banyak. Saudara-saudara, kalau sampai ada pemikiran seperti itu, kita berdosa di hadapan Tuhan. Yesus selalu memulai pelayanan dengan kalimat ini. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Setelah itu dia mengulurkan tangannya, mendoakan yang sakit, kasih makan yang lapar, membebaskan mereka yang terbelenggu. Itu Yesus. Mari kita mencontoh dari keteladanan Yesus. Amin. Masih punya belas kasihan? Saya mau tes masih ada atau tidak. Bukti bahwa saudara punya belas kasihan. Bukti pertama, saudara mau diganggu waktu dan jadwal saudara. Seperti orang Samaria.
yang mau berangkat kerja, bisnis. Dia naik kuda atau naik keledai, dia pergi untuk berbisnis. Di tengah jalan dia melihat ada orang baru dirampok, dipukuli, kemudian pingsan di pinggir jalan. Itu jalan adalah jalannya para imam menuju ke Yeriko. Yeriko adalah perumahan hamba Tuhan. Tapi para imam dan ahli Alkitab yang lewat di situ, di dalam Alkitab dibilang, mereka sengaja mengarahkan pandangannya seolah-olah tidak melihat orang yang terkapar. Mengapa? Tidak mau diganggu. Kemungkinan terlalu sering terjadi di daerah itu karena memang itu daerah bahaya. Karena sudah terlalu sering, akhirnya mereka sudah bosan menolong orang. Dan ini sudah terbukti gara-gara media sosial, menurut survei, kepekaan, kepedulian kita kepada orang yang menderita turun 40%. Udah biasa lihat orang dibakar, lihat orang kelaparan, lihat orang dipukuli, lihat kekerasan. Kita sudah tidak sensitif lagi karena sudah terbiasa. Saudara-saudara, orang Samaria yang baik hati, yang mungkin tidak pernah ibadah di gereja, tidak pernah masuk dalam sinagog atau ibadah Yahudi, ketika melihat orang yang terkapar itu, dia berhenti. Turun dari keledainya, dia keluarkan anggurnya, dia keluarkan minyaknya, dia membersihkan orang itu, dia menolong orang itu, dinaikkan di keledainya, bawa ke puskesmas, kemudian dia bilang kepada pegawai puskesmas, tolong diobati, berapapun biayanya, saya yang akan membayar. Hari itu mungkin waktunya habis tengah jalan untuk ngurusin orang yang bukan siapa-siapa. Tidak ada hubungan saudara. Tidak akan menguntungkan bisnisnya dia, tapi dia masih mau diganggu jadwalnya. Orang yang punya belas kasihan mau diganggu oleh kesusahan orang lain. Mau? Wah, ngerepotin aja. Mau diganggu oleh orang lain, saudara? Serius nih? Tetangga kos-kosanmu itu loh perlu pertolongan. Mau diganggu? Amin. Atau saudara mengatakan kesusahanmu adalah kesusahanmu, kesusahanku, lu, gue, atur hidupmu sendiri. Saya pernah bersaksi di sini, ada teman saya, Pak Pendeta Carlo. Dia bikin kaos. Dan kaos itu sangat-sangat bagus. Pak, bikin kaos ini bagus dan wajibkan jemaat memakai kaos ini. Kaos ini ada tulisannya, please disturb me. Silahkan ganggu saya. Pakai seminggu sekali aja, saudara keluar ke Renon, ke Lumintang, ke mall-mall, ke taman-taman. Sediakan waktumu untuk diganggu oleh orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Mau? Serius, hanya amennya hanya 2. Saudara mau pakai kaos itu? Atau pakai kaos yang lain, atau saudara bikin kaos sendiri? Please do not disturb me. I'm already disturbed. Tolong jangan ganggu saya sudah terganggu. Mau pakai yang mana? Ya? Siapa yang masih, saya pakai ini. Mungkin kita coba, Pak. Coba seminggu sekali aja. Tidak usah tiap hari. Seminggu sekali, saudara keluar sana pakai kaos itu. Dan beri pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin mendoakan, mungkin hanya jinjing tasnya, mungkin hanya nuntun dia, mungkin hanya mendoakan, mungkin kasih nasi bungkus. Apa saja yang diperlukan, lakukan ini. Lakukan ini selama setahun. Seminggu sekali, keluar. Saya yakin tempat ini sudah tidak akan muat. Itu yang terjadi dengan teman saya, Pendeta Carlo. Dia mewajibkan. Setiap jemaat melakukan itu dalam 1 tahun 2.000 jiwa baru. Sekarang jemaatnya 7.000. Hanya cukup keluar, tidak perlu khotbah, tidak perlu saudara fasih bicara, cukup mempraktekkan belas kasihan. Amin. Wah tapi Pak, nanti kalau saya terganggu, waktu saya bagaimana? Begini, siapa yang suka ganggu Tuhan angkat tangan? Jam 2 pagi sakit perut, saudara datang kepada Tuhan. Iya kan? Saudara minta pertolongan Tuhan.
Jam 3 pagi saudara datang kepada Tuhan. Saudara sudah perang dengan suami, saudara tidak bisa tidur, akhirnya saudara menangis berteriak kepada Tuhan. Pernahkah saudara mendengar Tuhan mengatakan, maaf ya, saya sedang capek. Besok saja saya akan menolong dan menjawab doamu. Pernah saudara seperti itu mendengar dari Tuhan? Tuhan buka praktek 24 jam. Dan saudara sering mengganggu dia. Giliran dia mengatakan tolong bawa nasi bungkus kepada tetanggamu yang kelaparan, saudara mengatakan, Tuhan, saya lagi sibuk. Jadwal saya padat. Sama seperti para murid yang baru keluar dari Yeriko dan Yesus mendengar ada Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Semua pergi mengatakan, dia lagi sibuk, jangan ganggu jadwalnya, tutup mulutmu. Yesus tidak mengucapkan itu para murid yang mengucapkan. Yesus berhenti dan dia bilang, panggil orang itu. Dipanggil orang itu. Dan Yesus menyembuhkan dia. Mau diganggu jadwal saudara? Jemaat Tuhan, maukah engkau diganggu oleh kesusahan orang lain? Amin. Amin. Lakukan tindakan belas kasihan ini. Mau diganggu. Jangan sampai seperti tetangga saya yang selalu ngomong, Pak, saya bersimpati loh dengan orang itu, tapi cukup hanya di situ. Waduh, saya kasihan dengan orang itu, Pak. Aduh, bagaimana ya nasibnya? Sampai di situ. Belas kasihan itu membutuhkan tindakan nyata. Tidak hanya kata-kata. Amin. Tes apakah saudara punya belas kasihan? Mau tidak saudara memberi? Tes kedua. Belas kasihan akan mengganggu dompet saudara. Amin. Saya ulangi lagi. Belas kasihan akan mengganggu isi dompet saudara. Artinya, ngomong aja tidak cukup. Belas kasihan membutuhkan tindakan nyata. Kita harus mengulurkan tangan, memberi. Amin. Saya ulangi lagi nih. Kalau ke gereja, waspadai motivasinya. Jadi orang Kristen waspadai motivasi saudara. Kelihatannya rohani. Ngapain ke gereja? Supaya diberkati, Pak. Kenapa melayani? Supaya saya diberkati, Pak. Kenapa kasih persembahan? Supaya saya diberkati, Pak. Kenapa kasih perpuluhan? Supaya saya diberkati, Pak. Saya. Apa artinya orang yang saya? Egois. Orang egois tidak akan pernah bahagia. Lihatlah tetanggamu yang egois itu. Belas kasihan menuntut saudara untuk berkorban. Amin. Tolong kalau pegang dompet jangan terlalu erat. Saya sarankan saudara waktu dibaptis, ikut dibaptis dompet saudara ini. Amin, saudara. Belajarlah tergerak memberi. Tidak mesti harus selalu yang besar, tapi selalu hal yang kecil, saudara. Hal-hal yang mungkin remeh, hal-hal yang dianggap tidak berarti. Berikan sesuatu, berikan sesuatu. Pemberian saudara itu maknanya ada di diri si penerima. Mungkin bagi saudara sesuatu yang kecil, yang remeh, tapi di hadapan si penerima yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, pemberian yang datang tepat pada waktunya dianggap sebagai keajaiban dari Tuhan. Bilang sama tetanggamu, jangan pelit kau. Bilang. Pernah ketemu orang pelit? Apa ciri-ciri orang pelit, saudara? Saudara pernah lihat orang pelit? Apa ciri orang pelit, coba? Yang bisa dilihat dari penampilan mereka. Ciri orang pelit? Biasanya orang pelit dengan dirinya sendiri aja pelit. Salah satunya, saya selalu bilang orang pelit itu tidak bahagia. Karena lebih berbahagia memberi.
Maka orang pelit biasanya tidak bahagia. Orang pelit itu biasanya susah tersenyum. Karena dia takut kalau senyumnya nanti diminta lagi. Iya. Orang pelit biasanya sakit-sakitan. Karena untuk mengeluarkan uang beli obat, dia mikir-mikir. Iya kan? Dia selalu cari obat murahan yang di jalan-jalan itu. Karena saking pelitnya, makanya sakit-sakitan. Jadi tolong saudara yang punya darah pelit, bertobat. Karena belas kasihan tidak akan berlaku bagi orang pelit. Bertobat dulu. Jangan pelit. Amin. Saya bersyukur punya Tuhan yang tidak pelit. Setiap hari itu selalu baru berkatnya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Tuhan tuh tidak pelit loh saudara. Iya kan? Dia kasih kita matahari, oksigen, udara, semuanya dengan melimpah tanpa kita bayar. Tuhan tidak pernah pelit. Belajarlah menjadi generous. Tuhan yang berbaik hati. Jangan pelit. Satu kali Yesus tergerak oleh belas kasihan, oleh karena melihat begitu banyak orang, 5.000 jumlahnya, yang sudah mulai kelaparan, dan Yesus bilang sama para muridnya, beri mereka makan. Ada yang protes. 200 dinar tidak cukup untuk kasih makan mereka. 1, 2, kalau toh punya uang tidak ada restoran yang bisa menyediakan makanan untuk begitu banyak. Yesus bilang, beri mereka makan. Saya bersyukur ada roti boy. Ada anak laki-laki yang bawa rotinya 5 ketul 2 ekor itu. Luar biasa saudara. Makanya ada roti boy itu dari dia. Dia berikan loh itu saudara. Dia tidak pelit. Dia tidak pernah menyangka bahwa 5-2 itu berubah menjadi begitu banyak bahwa sisa 12 baku. Luar biasa. Begitu banyak di tangan Tuhan ketika kita belajar untuk generous. Nanti Tuhan bisa melimpahkan berkatnya. Dengar baik-baik. Berbelas kasihan kepada orang miskin memiutangi Tuhan. Dan dia akan membalas perbuatan saudara. Amin. Di dunia ini ada 3 macam orang. Orang yang kesukaannya hanya mengambil, ada. Dia memang menjadi pengambil, suka ngambil. Yang kedua suka berdagang, ya kan? Kamu kasih apa? Saya kasih. Kamu kasih apa? Saya kasih, seperti itu. Saudara, di sini saya kurang tahu di kampung saya, terutama kalau lagi punya hajat itu, kondangan dan sebagainya itu dicatat loh itu. Keluarga ini kasih berapa, dicatat. Nanti kalau dia punya hajat juga dikasih sama seperti apa yang dia berikan. Itu dagang. Investasi lain. Saudara menabur. Dan suatu saat saudara akan menuai. Belas kasihan itu tindakan menabur. Sebab kalau Tuhan membayar utang, biasanya bunganya besar yang dia kasihkan. Amin. Artinya apa? Kalau engkau memberi kepada orang yang kelaparan, engkau memiutangi Tuhan, Tuhan tidak pernah ngemplang. Dia selalu menepati janjinya. Tolong jangan pelit. Amin. Saya sedang memikirkan nih, kalau setiap jemaat di tempat ini, setiap hari memikirkan perbuatan belas kasihan apa yang saya bisa lakukan. Waduh saudara buka komsel, banyak orang yang akan datang di komsel saudara. Amin. Makanya kalau datang ke gereja jangan pamrih. Saya ke gereja untuk mendapatkan sesuatu dari gereja ini. Saudara salah motivasi. Di sini kita merayakan kebesaran Tuhan yang saudara alami selama 1 minggu kemarin. Amin. Pak, saya tidak punya apa-apa, Pak. Minimal saudara punya senyum, punya kata-kata, punya semangat. Lakukan sesuatu bagi mereka. Amin, saudaraku. Haleluya. Belas kasihan bukan hanya mengganggu dompet saudara. Belas kasihan akan mengganggu emosi saudara. Ini KKR di Pulau Sabu yang membuat saya menangis. Karena setelah KKR didatangi oleh mungkin ada 7.000 orang yang datang.
pendengar radio kita yang ada di Sabu. Ada satu anak namanya Andre, dia tidak mau keluar, dia tidak mau pulang. Yang lain sudah pulang, dia diam duduk di kursi rodanya dengan istrinya. Hanya ingin ketemu. Panitia datang kepada saya, Pak Pendeta, ada pendengar radio namanya Andre mau ketemu dengan Bapak. Dia sudah datang lebih awal dari tadi sore. Dia rindu sekali ketemu dengan Bapak, hanya ingin berterima kasih. Di program itu ada satu anak yang namanya Siska yang dipulihkan hubungannya dengan bapaknya. Saat dia mendengarkan program itu, dia menangis, dia dipulihkan oleh Tuhan karena dia mengalami hal yang sama. Dia punya kepahitan dengan bapaknya 28 tahun. Waktu saya datang, saya memeluk dia, dia langsung berdiri dan dia menangis. Dia menangis dengan air mata yang luar biasa membasahi baju saya kalau bisa. Dia menangis dan sampai dia tunduk-tunduk mau menyembah saya. Saudara-saudara, saya bilang jangan lakukan itu. Saya tanya, Andre, kenapa kamu melakukan ini? Pak, program Making Life Better telah menyelamatkan hidup saya. Saya kena lupus 28 tahun. Saya menyimpan kepahitan kepada bapak saya. Sejak saya mendengarkan berita itu, sejak saya mendengarkan khotbah bapak itu, saya punya kerinduan untuk memaafkan bapak saya. Saya ingin mencari bapak saya ada di mana. Saya ingin satu hal, saya ingin memaafkan dia. Dan saya ingin mendapatkan pelukannya. Tapi karena tadi bapak memeluk saya, ini kalimatnya yang membuat saya nangis. Kerinduan saya sudah terobati, Pak. Pelukan bapak seperti pelukan bapak saya sendiri. 28 tahun. Emosi saya tidak bisa ditahan. Saya nangis, saudara. Belas kasihan akan mengganggu emosi saudara. Selama beberapa hari pulang dari Sabu, saya terganggu. Saya masih memikirkan Andre ini. Belas kasihan akan mengganggu emosi saudara. Yesus pernah nangis. Di Alkitab dia menangis bukan karena sakit. Dia menangis bukan karena ada makanan. Dia menangis bukan karena akan menghadapi siksaan. Dia menangis bukan karena itu. Dia menangis karena ditolak oleh umatnya sendiri, Yerusalem. Dia menangis karena temannya Lazarus mati. Dia menangis. Dia menangis karena belas kasihan. Ada lagu yang bagus sekali. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang terhilang. Pernahkah saudara melihat mereka? Dan saudara dalam hati mengatakan, Tuhan pakai saya. Pernahkah saudara melihat orang-orang yang ada di pinggir jalan, gelandangan, anak-anak yang perlu pertolongan? 4,5 juta anak terlantar di Indonesia, saudara. Setiap kali saya pulang tadi seperti di gambar saya, kembali ke gambar yang pertama tadi, yang judulnya tadi. Karena ini baru terjadi, saudara. Baru terjadi. Jadi saya masih ini, saudara, ada anak-anak yang megang tangan saya itu. Ini di Atambua kami meresmikan PAUD dengan Pak Willy Yosef. Kami bikin sekolahan di pengungsian, ada 15 hektar kami beri tanah dan kami baru meresmikan. Itu anak-anak pegang tangan saya sambil lihat, Bapak saya mau sekolah, Bapak bawa saya ke Mercy. Bawa saya ke Mercy. 5 di kanan, 5 di kiri. Selalu bikin saya nangis. Dan itu makan waktu yang lama untuk menyelesaikan itu, saudara-saudara. Belas kasihan selalu mengganggu emosi saudara dan saya. Saya bawa satu, sekarang ada di rumah. Namanya Eliezer, umur 8 tahun. Bapak meninggal, ibu meninggal, tinggal dengan kakaknya. Kakaknya namanya Sepri, itu membesarkan dia sejak 2 bulan. Karena ditinggal mati oleh bapak ibunya. Sampai dia tidak bisa sekolah, karena membesarkan adiknya ini. Satu kali dia mendengarkan radio kami di Soe, namanya Mercy FM. Dia tergerak untuk menjadi hamba Tuhan. Dia masuk ke sekolah misi kami yang ada di Denpasar. Dia bingung kemana adiknya akan ditaruh. Dia berdoa supaya Tuhan kasih jawaban, supaya adiknya yang namanya Eliezer ini bisa ada yang pelihara. Pada waktu saya mendengar itu, saya bilang sama istri saya, kita bawa Eliezer. Eliezer sekarang sudah tinggal di rumah saya. Saya sekolahkan dia di Tunasdau.
Ada sukacita sendiri setiap kali saya pulang. Eliezer berdiri di depan pintu. Papi, selamat datang. Papi, kalau pagi sebelum sekolah dia salami saya. Papi, saya mau sekolah. Dia panggil saya papi. Luar biasa, saudara. Satu kali saya ajak dia ke Pizza Hut. Dia minum Coca-Cola. Dia bilang, ini minuman banyak semutnya. Ada sukacita kalau saya lihat dia tidur. Sebelum tidur saya berdoa buat mereka. Anak saya dan kan tidur sama anak saya. Pagi hari sebelum berangkat sekolah kita makan bersama. Saya selalu mendoakan mereka. Ada sukacita tersendiri. Saudara-saudara, saya rindu lakukan pelayanan seperti ini, saudara-saudara. Karena ketika kita melakukan ini, dengar baik-baik. Mengapa Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang punya belas kasihan? Karena logikanya seperti ini. Kalau tetanggamu sebelah kanan lagi kelaparan nangis, anaknya tidak punya roti, tidak punya nasi, kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengirimkan satu malaikat bawa nasi jenggo kepada keluarga ini. Di surga tidak ada dapur umum. Tuhan akan mencari orang-orang yang peka dengan kesusahan tetangganya. Mereka yang penuh dengan belas kasihan, tidak peduli Kristen, Buddha, Muslim, apapun juga. Orang yang peduli dengan kesusahan orang lain, rezeki dari surga akan dilimpahkan kepada orang ini. Amin. Begini, saudara tidak usah bikin KKR. Lakukan kebaikan seperti ini tiap minggu sekali. Saya yakin gereja ini penuh, saudara. Bagaimana? Siap? Siap dipakai oleh Tuhan? Nggak usah harus banyak-banyak uangnya. Nasi bungkus sih berapa sih harganya? 10.000 saudara sudah dapat nasi betutu. Tuh, ayam betutu ada yang 5.000. Beli 2 kasih orang yang kelaparan di pinggir jalan. Lakukan itu saudara. Tuhan akan menolong saudara. Lakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nanti Tuhan akan memberkati saudara. Ada kalimat yang bagus sekali. Kalimat ini bunyinya seperti ini. At the hour of our death, when we come face to face with God, we will be judged on love, on how much love we have put into our action. Di akhir hidup kita nanti, kita tidak dihakimi atau diadili dengan berapa banyak yang kau lakukan, bukan itu. Tapi berapa banyak cinta kasih yang kau taruh di dalam tindakan yang kau lakukan itu. Sebab melakukan sesuatu tanpa belas kasihan tidak akan mendatangkan apa-apa. Amin. Be the living expression of kindness. Kindness in your face, your eyes, your kind greeting. Let no one go away from you without being better. Jadilah ekspresi atau pengejawantahan kebaikan. Jadilah tangan Tuhan. Jangan sampai ada orang yang selesai bertemu kamu malah tambah sedih. Kalau bisa setelah orang-orang itu ketemu dengan saudara, hidupnya lebih baik. Karena mendengarkan kata-kata dorongan, karena ditumpangi tangan dan didoakan, karena diberikan semangat kehidupan, karena dibagikan kebenaran firman Tuhan, karena mendapatkan pemberian yang bisa menolong orang itu tepat pada waktunya. Haleluya. Mau saudara? Berkatnya apa? Berkatnya luar biasa. Salah satunya adalah luka-lukamu akan segera sembuh. Ada itu, ada ayatnya. Jadi orang yang lukanya kok lama tidak sembuh-sembuh, kemungkinan pelit. Dia pelit. Benar saudara? Ya kan? Beli obat aja pelit kan? Makanya tidak sembuh-sembuh. Tapi saya mau menantang pagi hari ini. Tidak usah muluk-muluk. Lakukan hal-hal yang kecil kepada saudaramu, tetanggamu yang sedang membutuhkan pertolongan. Waktu untuk bertemu dengan orang dimanapun membutuhkan pertolongan. Lakukan itu. Saya tutup dengan apa yang saya lihat di YouTube. Di Thailand terjadi. Ada seorang, mungkin saudara pernah melihat. Ada seorang yang punya toko. Kemudian kalau dia pagi-pagi buka ada gelandangan yang tidur di depannya. Dia tendang itu. Disiram air, dia tendang, ya kan? Berkali-kali. Sampai akhirnya gelandangan itu mati. Dan dia lihat ternyata dari CCTV-nya gelandangan itu banyak berjasa kepada bapak ini. Berapa kali mau dicuri itu tokonya, barangnya, dia yang melawan pencurinya.
Berapa kali ada orang buang sampah di situ, dia mengusir orang itu. Berapa kali orang mau kencing di depan rukonya itu, gelandangan itu yang mengusir orang itu. Bapak ini tidak sadar bahwa gelandangan ini telah berinvestasi banyak untuk kehidupannya. Jangan pandang muka. Siapa tahu dia adalah perwakilan dari Tuhan yang mau mengetes hatimu punya belas kasihan atau tidak. Seperti pendeta tadi.